sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami'i awliya'illah barriya khususan sultanil awliya, sultanil arifin, sultanil muqarrabin, imam al-wasilin, Syekh Abdul Qadir Jilani wa jami'i awliya'i Safi Jawa wa jami'i awliya'i fi Gresik wa khususan Muhammad Ainul Yaqin, Maulana Syekh Ujo wa Musa Rabin, Habib Abu Bakar As-Segaf, Habib Ali As-Segaf, Maulana Sayyid Ali Murtada wa Nabi Binati, Maulana Ibrahim Muhammad Sunnatul wa usulihi wa furu'i wa khususan al-mu'allif hadha al-kitab Tanbihul Ghafilin anna Allah bi darajati fil jannah wa yu'id al-barakati wa asrar wa ulumi nafati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para asatid, para asatidat, para sesepuh bini sepuh, para bapak ibu, jamaah sholat subuh, jamaah pengajian rutin Masjid Miftahul Huda ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kanthi ridhonipun Allah, maunanipun Allah, rahmatipun Allah, kula panjenengan dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi yang penuh keberkahan ini tansah pinaringan kalian Allah, jembaripun rahmat Allah, amin. Jembaripun ridhonipun Allah, amin. Jembaripun ampunan Allah, amin ya rabbal alamin. Ngantos panjenengan kula sedaya wangsul sowan wonten ngersanipun Allah, mugi-mugi dipun kasih kalian husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darani amin. Babu fi fadlil haji. Bab menika tentang keutamaan ibadah haji. Ketika kula wonten pesantren siyin dipun aturi kalian kiai kula, guru kula, lek bahasan bab haji siji niyato. Niat apa? Niyato golek ilmu bab haji supados kula panjenengan sedaya dipun paringi kegampilan, kelancaran anggenipun melaksanakan ibadah haji. Jadi syarat yang utamanya pahami keutamaan haji, pahami apa yang menjadikan hal-hal yang berkenaan dengan haji. Insya Allah kapanpun akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mampu melaksanakan ibadah haji. Ono syaratnya napa? Nggih kudu daftar riyin, senajan harus menunggu dan menunggu, tapi itu bagian daripada keutamaan mempelajari ibadah haji dengan faham, dengan maksimal. Insya Allah suatu saat Allah memanggil kita dengan dipanggil menjadi tamunya Allah, dapat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Allahumma amin. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Dawud, haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Zakaria
bi isnadihi. Haddatsana Muhammad bin Abdillah haddatsana Asim bin Ali al-Baghdadi an abihi an Lais an Mujahid an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina id aqbalat ta'ifatun minal Yaman faqalu fadzakal ummahat wal abau akhbirna bi fadailil haji qala bala ayyu rajulin kharaja min manzili hajjan aw mu'tamiran fakullama rafa'a qadama wa wada'a qadama tanatharat az-dzunubu min badani kama yatanatharul waraqu minasyajar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken sing diceritakaken saking Abdullah bin Abbas sampai sing nyritakaken terakhir menika Abu Lais As-Samarqandi sing garang cerita kitab menika. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niki ketika berada di kota Mekah, di kota Mina, nuwun sewu. Ketika baginda Rasul niki berada di kota Mina, ada kelompok id aqbala ta'ifatun minal Yaman. Wonten kelompok saking kota Yaman mantun ngoten tanglet tentang masalah keutamaan haji. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, nuwun sewu. Kula tanglet dateng panjenengan Kanjeng Nabi untuk ayah ibunda kita, untuk keluarga kita yang akan melaksanakan ibadah haji supados jelas, supados angsal saged memahami tentang keutamaan haji, panjenengan paringi kabar, panjenengan paringi ilmu tentang keutamaan haji. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab bala inggih. Sing pertama ayyu rajulin kharaja min manzili hajan aw mu'tamiran fakullama rafa'a qadama wa wada'a qadama tanatharatiz dzunubu min badani kama tanatharul waraqu minasyajar. Sinten kemawon sinten kemawon sing niat menjalankan ibadah haji, niat menjalankan ibadah umrohnya, keluar dari rumahnya ajengi berangkat haji, keluar dari rumahnya ajengi berangkat umroh. Fakullama rafa'a qadama, ketika mengangkat kakinya, kanan diangkat, kiri diangkat, kanan diangkat, kiri diangkat. Niku saben angkatan kaki kanan kaki kiri melangkah menuju rumah Allah, menuju Baitullah, maka seiring diangkatnya kaki niku berguguranlah dosa-dosanya seperti nopo kama yatanatharul waraqu minasyajari, seperti bergugurnya daun-daun dari pohon yang sudah mengering. Niki keutamaan haji dan umroh yang pertama. Jadi sinten kemawon ingkang saged nglampahi ibadah haji berangkat kemawon iki lho, dosanipun disepuro wonten ngersanipun Allah. Dosa-dosane gugur-guguran satu sama lainnya ketika berangkat mengangkatkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju ridha Allah, menuju Baitullah niki seperti diibaratkan kalian Kanjeng Nabi seperti bergugurnya, seperti rontoknya napa niki wau daun-daun dari pohon-pohonnya. Ini yang pertama. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Fa idza warada bil Madinah wa safahani bis salam safahathu al malaikatu bis salam. Lamun sampun naik pesawat, naik kendaraan sampai di kota Madinah. Nggih, langsung ten Madinah umpamane ngoten terangan iki. Wa safahani bis salam, kemudian bersalam-salaman dan mengucapkan salam dengan senang gembira hatinya sudah sampai di kota Madinah, maka malaikat pun menyambut dengan ucapan salam, malaikat pun menyambut dengan senang gembira, malaikat pun menjawab mengucapkan selamat, selamat, selamat
Panjenengan dipun paringi selamat dunyane, selamat akhirate, sebab panjenengan sampun sampai di kota Madinah. Ini disambut dengan gembira ria oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan haji ingkang nomor kali. Yang nomor 3, faida warada dzal khulaifa waghtasala tahharallahu minal dzunubi. Kemudian yang nomor 3, apabila sudah sampai di tempat yang namanya Dzul Khulaifa, kemudian mandi, maka di saat mandi yang berada di kota Dzul Khulaifa niki tahharallahu minal dzunubi, Allah akan mensucikan dosa-dosanya seperti bersihnya setelah mandi. Jadi seperti itu keutamaan yang nomor 3. Sampai di sana ternyata mandinya membersihkan dosa-dosanya. Siapa yang membersihkannya? Allah langsung yang membersihkannya dari segala macam noda, dari segala macam dosa, karena dibersihkan oleh ibadah yang dikerjakannya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya leres dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan yang lainnya. Ya, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan yang lainnya kecuali angsar surganipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang sampun berangkat, mugi-mugi tetep dipun paringi haji yang mabrur, amin. Ibu-ibu nggih haji ingkang mabrurah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kali yang sudah mendaftar dan menunggu keberangkatannya, mudah-mudahan segera dipun selesaikan kalian Allah, dipun berangkatan kalian Allah sesuai dengan porsinya, tetap dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan haji yang mabrurah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang nomor 3, ingkang ngantos sakmenika dereng daftar ibadah haji utawi ada niatan untuk menjalankan ibadah umroh, mugi-mugi sak mantune ngaos menika pun paringi kalian Allah hidayah segera mendaftarkan haji atau mendaftarkan umroh, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Balasane swarga. Makanya dari proses surga itu ada proses yang awal, berangkati di sepuro koyok rontoke godhong. Ini proses surganya itu yang terjadi. Sing nomor kali sampai di sana disambut kalian malaikat dengan ucapan selamat, sejahtera, bahagia, karena seakan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mandi pun ketika di Dzul Khulaifah dibersihkan, disucikan dosa-dosanya. Ini proses menuju surga Allah, pembersihan dari dosa-dosa dulu, baru kemudian kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 sampun nomor sekawan. Wa idza labitha thawbaini jadidaini jaddadallahu lahu minal hasanati. Lamun tiyang sing berangkat haji niki sampun memakai 2 pakaian yang bersih yang baru. Pakaian apa nek tiyang jalan niku pakaian ihramnya. Perempuan juga memakai pakaian yang baru. Maka di saat memakai pakaian yang baru ini, dalam kitab kajian Tamduhul Ghafilin ini, Allah akan memperbaharui bagi orang yang telah memakai pakaian ihram yang baru ini dari segala macam kebaikan-kebaikannya. Jadi sing gawe pakaian ihram tok niku, Pak, ajenge melaksanakan ibadah ini, Masya Allah, pun diganti dengan hal yang baru. Cara umpamine nggih Pak nggih, umpamine
pakaiane pun kusu, pakaiane pun boten karu-karuan, pakaian sing berupa ruhani ten gene manah kula panjenengan sedaya niki dibersihni kabeh, Sampai ati kula panjenengan sedaya, ati sing awon, ati sing elek niku krana mau melaksanakan ibadah haji yang seperti ini, memakai pakaian ihram yang seperti ini, baru yang seperti ini, maka di saat itulah Allah memperbaharui segala macam kebaikan-kebaikan kula panjenengan sedaya. Wa idza qala, yang nomor berikutnya, wa idza qala labbaik Allahumma labbaik ajabahu Rabb azza wa jalla. Azza wa jalla, apabila bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika bertalbiyah kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allah labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagi kami. Kami beribadah kepadamu, hanya kepadamu ya Allah. Kami bersembah sujud di hadapanmu ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu. Langsung Allah menjawab, Allahu Rabb Azza wa Jal menjawab dengan ucapan bila baik wa sa'daik, dengan ucapan selamat datang pula dan segala kebaikan, segala keselamatan, segala macam kebahagiaan senantiasa anjenengan dapatkan, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Niki Allah langsung jawab, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik, bejo sampean, selamat sampean, sejahtera sampean, karena telah memenuhi panggilanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma'u kalamaka wa anduru ilaika bil hajat. Asma'u kalam wa anduru ilaika fa idza dakhala fa wa sa'a baina safa wal marata wa sallallahu alaihi khairat. Sampun sak mantune Allah jawab dengan ucapan labbaik, kami juga menerima panggilanmu, kami juga menyambut kedatanganmu, dan sejahtera selalu bagimu, keselamatan selalu bagimu, kebahagiaan selalu padamu. Langsung asma'u kalamaka wa anduru ilaika. Akhirnya Allah pun mendengarkan ucapan-ucapan orang yang bertalbiyah, dan Allah memperhatikan sinten kemawon ingkang bertalbiyah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, fa idza dakhala Makkah wa tafa wa sa'a baina Shafa wal Marwati wa sallallahu alaihi khairati. Lek sampun ten gene kota Mekah, mantun ngoten tawaf sa'i antara Shafa dan Marwah wa sallallahu alaihi khairat, Allah sampaikan kepadanya segala macam kebaikan-kebaikan yang ada pada diri pun, keapian-keapian teman. Nggih pakaian dikering keapian, sa'i tawaf di antara Shafa, tawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka disitulah Allah menyambungnya. Allah memberikan segala macam kebaikannya dengan perantaraan amal ibadah yang dilaksanakannya ketika sampai di kota Mekah, sedang tawaf, sedang sa'i, maka kebaikan-kebaikan senantiasa ada padanya, kebaikan-kebaikan senantiasa diberikan oleh Allah, disambung oleh Allah segala macam kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Fa idza waqafu bi Arafata wa dajjatil aswatu bil hajati bahallahu bihim malaikata sab'a samawati. Sing nomor berikutnya inggih menika lek sampun wukuf dipun tempaten gene wukuf wa idza waqafu bi Arafata, lek sampun wukuf di padang Arafah wa dajjatil aswatu bil hajati, kemudian dengan
suaranya yang lirih dengan suaranya yang ada dalam hatinya, dengan suaranya yang keras, mengucapkan suara itu, memohon kepada Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, baik hajat untuk keluarganya, hajat untuk dirinya, apa saja yang diniatinya, apa saja yang diharapkannya, maka bahallahu bi malaikatu sab'a samawat, maka Allah memberikan jawabannya, mengabulkan hajat-hajatnya, dan malaikat-malaikat yang jumlahnya sab'a samawat, malaikat yang ada yang menguasai 7 langit itu, kemudian Allah menyampaikannya kepada malaikat. Wa yaqulu malaikati, wa yaqulu, Allah menyampaikannya, malaikati wasukanu samawati ama tarawna ila ibadi atuni min kulli fajjin amik su'nan ghabran qad anfaqul amwala wa at'abul abdana fawa izzati wa jalali wa karami la ahabanna masyi'atahum bihasanati bimuhsinihim fala ahabanna masyi'atahum bimuhsinihim wala ukhrijannahum minal dunubi kayaumin waladzathum ummahatuhum. Yang nomor berikutnya, ketika sampai di Arafah tadi, kemudian mengharap hajat-hajatnya dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggil malaikat, menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat wasukanu samawati, malaikat yang ada di langit-langit sebagai penduduk langit ini, apakah engkau tidak tahu bahwa hamba-hambaku ini datang dari segala penjuru, datang dari segala tempat dengan kusut dan berdebu, ya, dengan kusut dan berdebu, capek segala macam niku, wis teko dari segala macam penjuru dari negara manapun, mantun ngoten piyambake niku dalam lusuk, wajahnya kusut, kemudian banyak debunya karena capeknya menjalankan ibadah. Kemudian Allah menyampaikan lagi kepada malaikat, anfaqul amwal, dia telah mengeluarkan harta bendanya yang banyak untuk ibadah haji dari manapun ini. Wat ibul abdan, capek badannya semuanya karena menjalankan ibadah haji seperti ini. Faba izzati, karena dengan kemuliaanku dan keagunganku, keberkahanku, aku telah berikan, aku telah gantikan segala macam kejelekan-kejelekannya dengan pengganti, diganti oleh Allah dengan segala macam kebaikan-kebaikannya. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat, berikan ganti segala macam kejelekannya, dosanya diambil, bersihkan. Akulah yang akan memberikan kebaikan kepadanya, akulah Allah yang menghapus dosa-dosanya, dan aku ganti segala macam kebaikan-kebaikannya. Kemudian wala ukhrijannahu minadz dzunubi, aku keluarkan, aku sterilkan, aku bersihkan segala macam dosa-dosanya, kayaumin waladathum ummahatuhum, seperti bayi yang telah dilahirkan dari kandungannya ibu-ibu mereka masing-masing. Iki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terus kaya ngoten Pak. Dan gini wukuf di padang Arafah, elek-elek diganti, kabeh. Dosa-dosane wis bersih total, Pak. Bersih total lek sampun tengene wukuf di padang Arafah niku. Lah lek sampun bersih total, ayaumin waladatu ummahatum, seperti bayi, ada bayi ini, bayi itu, bayi sing kata kan sing menjalankan ibadah haji, makanya tenan iki jamak, ummahatum niku jamak. Kayaumin waladatu, seperti bayi, ya. Waladatuhum ummahatu, yang telah dilahirkan dari ibundanya masing-masing. Nah, ini keterangan pun ketika wukuf di padang Arafah, malaikat sampai malaikat seperti itu. Faida romu al-jimaro, ini disambung. Wa idza ramul jimara wa halakur ru'usa
wazarul baita nada munan min butnanil arsy. Apabila melaksanakan romyul jimar, melempar jumroh aqobah, ula wusta aqobah. Nah, melempar jumroh ula wusta aqobah. Wa halakur ru'us, kemudian tahallul, ya, memotong rambutnya minimal 3 helai rambut. Kemudian wazurul bait, kemudian menziarah di Baitullah. Mada munadin min butnan, ada suara yang mendoakannya dari dalam ars. Suara apa itu? Suara dari dalam ars. Irji'u maghfuran lakum wasta'naful amala. Kembalilah kamu semuanya dalam keadaan mendapatkan ampunan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'naful amala, mulailah dengan amal perbuatan-perbuatan yang baik, seperti panjenengan semuanya ini melakukan amal kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakannya mulai berangkat sampai wukuf di padang Arafah, sampai melaksanakan meromyul jimar, melempar jumroh, kemudian memotong rambut, kemudian menziarahi di Baitullah, termasuk menziarahi di makam-makam Rasulullah. Maka kembali semuanya dalam keadaan mendapatkan ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 8 keutamaan bagi siapa saja yang menjadi dhaifun, tamu laki-lakinya Allah, dhaifatun, tamu perempuannya Allah, yaitu telah mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, niki hadis ingkang nomor pertama. Wa qala haddatsana Muhammad bin Dawud, haddatsana Muhammad bin Ahmad, haddatsana Muhammad bin Abdullah, haddatsana Abdullah, haddatsana Habnus Sabah, haddatsana Yazid bin Harun An-Nasir bin Hajib an Muhammad bin Ka'ab an Ali karramallahu wajha qala kuntu ta'ifan ma'an nabi bi baitillahil harami fakultu fadaka abi wa ummi ya Rasulullah ma hadzal bait qala li ya Ali assasallahu subhanahu wa ta'ala hadzal bait fi dari dunya kafaratun lidzunubi ummati fakultu fadaka abi wa ummi ma hadzal hajar al aswad qala tilka jauharatun kanat fil jannati ahbatahallahu ila dunya laha syu'a'un ka syu'a'i syamsi wastadda sawadha wa taghayyara launuha lima massatha aidil musyrikin. Di hadis yang nomor 2 sing diceritakan mulai Muhammad bin Dawud sampai sing terakhir inggih menika Sayyidina Ali karramallahu wajah. Piyambake Sayyidina Ali menceritakan apa yang diceritakannya ketika Sayyidina Ali kuntu ta'ifan ma'an Nabi, ketika Sayyidina Ali ini sedang tawaf bersama Kanjeng Nabi di Baitul Haram. Mantun ngoten ada di antara ayanda ibunda seorang bapak dan ibu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadzal bait?" Nuwun sewu Kanjeng Nabi, "Hadzal bait, rumah ini rumah nopo Kanjeng Nabi?" Faqala li ya Aliyu, akhirnya ya Aliyu assasallahu subhanahu wa ta'ala hadzal bait. Ketahuilah para jamaah semuanya, bapak ibu semuanya, wahai Sayyidina Ali, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membangun rumah ini fi dari dunia, dari desa dunia, dari penduduk dunia, kafaratun lidzunubi ummati, kafaratun lidzunubi ummati, dijadikannya Baitullah ini adalah dari dunia ini adalah sebagai pelebur dosa bagi umat saya
termasuk sahabat-sahabat sampean, termasuk umat saya semuanya sampai hari kiamat ini akan dilebur dosa-dosanya apabila mau berkunjung ke rumah Allah, hadzal baitullah ini. Fakultu lah, kemudian tanglet malih Sayyidina Ali niki tanglet. Sami kalian sing tanglet kamene para bapak, para ibu sing derek melaksanakan ibadah niki wau. Nah, lek Hajar Aswad niku napa Kanjeng Nabi? Tilka jauharatun. Ketahuilah bahwa Hajar Aswad itu adalah mutiara. Mutiara yang bersinar, mutiara yang terang benderang, yang cahayanya luar biasa. Nah, jauharah ini adalah berada di surga. Mutiara yang berada di surga, ahbatahallahu ila dunya. Allah turunkan jauharah ini ke dunia yang memiliki syu'aun kasu'ati samsi, memiliki cahaya yang luar biasa seperti cahayanya matahari. Jadi Hajar Aswad itu adalah mutiara yang luar biasa, intan berlian yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi ini, yang memiliki cahaya yang terang benderang seperti terangnya matahari. Tapi sak menika wastada sawada, tetapi berubah menjadi hitam. Wa taghayyara launuha, berubah warnanya. Ketika nopo masada aidil musyrikin, ketika tangan-tangan orang musyrik memegangnya, tangan-tangan orang yang banyak berdosa memegangnya, maka dosa itu menempel di mutiara, di intan permata itu, maka mutiara yang terang benderang berubah menjadi hitam kelam karena dipegang oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang banyak dosa-dosanya. Makanya asli nih Pak ya, keterangan kitab ini asli nih Hajar Aswad niku batu hitam niku asli nih putih bersih bercahaya ngoten, asli nih ngoten. Tapi barang saking dicepenge kalian para jamaah haji, termasuk di situ kan macam-macam yang berangkat haji, wonten sing niat ibadah haji sing ikhlas karena Allah dan seterusnya. Ada yang macam-macam niatnya, dosanya itu sedot ambil Hajar Aswad. Keterangan kitab niki, bahkan kiai-kiai sering menyampaikan kesedot. Lah kesedote dosa-dosa ni, rontoke dosa-dosa niki wau nempel ten ngene Hajar Aswad niku, akhirnya semakin lama semakin hitam, semakin lama semakin hitam. Nopo sebabnya? Banyak-banyaknya dosa manusia yang nempel, yang disedot oleh Hajar Aswad, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal asalnya mutiara yang bersinar benderang seperti itu. Itu asal riwayatnya adalah, bahkan diberilah syu'a'ul kasu'ai sami, cahayanya luar biasa, padang terang benderang kayak padangnya matahari Pak. Padang seru nih, tapi berubah menjadi putih, hitam, bertambah hitam dan seterusnya karena sering dipegang oleh orang-orang yang banyak melaksanakan, banyak berdosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wonten sing saged mencium, wonten sing saged memegang, wonten sing saged isyarat ngeten dengan ciuman tangannya, karena kondisinya memang bermacam-macam ya. Koyok ngoten perjuangan luar biasa ketika saged mencium Hajar Aswad sesungguhnya. Niku perjuangan yang luar biasa. Senajan ngoten tetap ya, siapa yang mencium Hajar Aswad maka akan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu batu yang hitam seperti itu ya Rasulullah, andaikan engkau tidak menciumnya, maka kami sahabat-sahabat kami tidak akan pernah menciumnya, karena panjenengan adalah seorang nabi, seorang rasul menjadi panutan. Panjenengan pun mencium, maka kami pun mencium Hajar Aswad yang seperti itu. Itulah batu Hajar Aswad, namanya Hajar itu batu, Aswad itu hitam, aslinya adalah jauharah.
yang diturunkan oleh Allah dari surga yang terang benderang, yang bercahaya seperti cahayanya matahari, tapi sudah berubah menjadi hitam dan berubah seperti itu karena banyaknya orang-orang yang berdosa tadi diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya setelah mencium hajar aswad. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Krana menika sepindah malih hadis malih ya. Qala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad haddatsana Faris bin Mardawiyah haddatsana Ibnu Fadl haddatsana Abdul Walid haddatsana Abdul Qahir bin Sir qala haddatsana Abi Ubay an Kinana haddatsana Al-Abbas bin Mardawis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a asyada Arafah li ummati birrahmah wal maghfirah. Suatu ketika di sore hari Kanjeng Nabi niki berdoa sore hari di Arafah niki. Doane Kanjeng Nabi niki mendoakan umatnya. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Dua permohonannya. Birrahmah nyuwun rahmatipun Allah. Sing nomor kalih inggih menika wal maghfirah nyuwun pengampunan wonten ngersanipun Allah. Mohon kasih sayang Allah, rahmat Allah dan mohon ampunannya. Rasulullah fa'aksara doa fa'ajaba rabbahu bi'anni fa'altu bi'anni fa'alat illa zulma ba'duhum ba'dun bi'anni fa'altu illa zulma ba'duhum ba'dun. Kanjeng Nabi ndonga dengan memperbanyak doa. Allah pun menjawab doa-doanya. Ya Muhammad, tak terima dongane sampean Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ketahuilah bahwa di antara doa-doa itu ada umatmu yang berbuat zalim satu sama lainnya. Ada umat sampean Nabi Muhammad yang saling bermusuhan, yang saling dengki mendengki, yang saling berbuat zalim, yang saling menjelekkan satu sama lainnya. Maka aku Allah belum mengabulkan doa secara keseluruhan pada saat sore hari ini. Wahai Rasulullah, wahai kekasihku, saya belum mengabulkan doa-doa yang sampean lakukan, yang sampean permohonkan. Sebab ada di antara jamaah sampean, umat sampean yang saling mendolimi satu sama lainnya. Jadi ketika dipun wukuf di padang Arafah, kudu betul-betul bersih hati ini. Mulai berangkat mohon kudu bersih. Makanya ibadah haji niku betul-betul wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya karena Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah laksanakan ibadah haji hanya bagi orang-orang yang mampu. Niku lho, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Ampun krono menungso. Sebab jenengan kula panjenengan iki kan tinggal ya. Yang berangkat umroh, yang berangkat haji, masya Allah luar biasa penyambutannya. Niku sing garai, nopo? Sing garai kula panjenengan niki wau ilang nopo keikhlasannya. Sebab banyak manusia-manusia yang betul-betul membangga-banggakan panjenengan, mengelu-elukan panjenengan, maka lillah. Ketika Allah perintah, nun sewu Bapak, perintah salat, aqimus shalah salato, wa atuz zakat, ketika perintah zakat, wa atuz zakat zakato. Kemudian ketika Allah perintah soal puasa gitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, laksanakan puasa semuanya dalam rangka supaya menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ibadah haji, ketika ibadah umroh, lebih ditekankannya adalah keikhlasannya. Jangan hanya karena manusia, jangan hanya karena tulisannya haji, kemudian jangan karena haji bagi perempuan, tapi betul-betul karena Allah lah yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sore hari ini mboten diterima, Pak. Dereng diterima kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi dikandani si ono Muhammad, umati sampean sing berbuat zalim, sampaikan kepada umat sampean. Nggih Gusti, ngoten. Terusane niki wau falamma kana ghadatun
Wadatul Muzdalifata a'adat du'a fa ajabahu rabbahu bi anni qad ghafartu lahum. Thumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'du ashabi ya Rasulullah tabassamta fi sa'atin lam takun tabassama fiha qala tabassamtu inna aduwallahi iblisa lamma alima anna Allah qad istajaba li fi ummati ahwa yad'u bil wail wasubur wa yahsu turab ala ra'si. Sahabatku, ketika sore hari disampaikan kalian Kanjeng Nabi niki kalian disampaikan kalian sahabat-sahabatnya. Ketika sore hari kita belum mendapatkan ampunan Allah, ketika sore hari belum mendapatkan kasih sayang Allah, tapi ketika pagi hari saya berdoa lagi. Alhamdulillah, setelah saya sampaikan kepada para jamaah saya, umat saya, sahabat saya, jangan ada yang bercerai-berai, jangan ada yang berbuat dolim, bersihkan hatimu, niatmu ditoto hanya karena Allah, bersihkan hatimu. Akhirnya pagi itu Kanjeng Nabi berdoa lagi dan semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi mesem guyang ngoten Pak. Seneng ngoten. Sahabat-sahabat ningali Kanjeng Nabi kok aneh guyang nopo Kanjeng Nabi tak ngerti. Jenengan dulu Kanjeng Nabi mesem guyu ngoten niku mau tertawa, seneng hati panjenengan. Niki nopo kok mboten kados biasa nih Kanjeng Nabi. Mboten kados biasa. Jenengan nggih tetep senyum. Murah senyum, tapi mboten kados sak menika Kanjeng Nabi. Nopo Kanjeng Nabi? Dijawab kali Kanjeng Nabi. Nopo jawabane? Ya, sebab doa kita pagi hari ini kita semuanya termasuk saya dan sampean semuanya telah dikabulkan doa-doa kita, telah diterima doa-doa kita sejak pagi hari ini di Muzdalifah. Dan sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa sampean, makanya saya bergembira ria, maka sampean harus bergembira ria seperti berbahagianya saya. Nah, ada makhluknya Allah yang tidak bergembira ria. Kenapa? Karena kecewa. Siapa itu? Iblis kecewa. Iblis kelelu mati Kanjeng Nabi Muhammad oleh ampunane Allah. Iblis barang ningali annallahu qad istajaba li fi ummati. Ketika Allah mengabulkan doa saya dan untuk umatku, kemudian orang-orang iblis itu kemudian melaksanakan apa itu? Mengucapkan dengan suara yang keras, ya, suara yang keras, berdoa, celakalah kamu, binasalah kamu wahai umat Muhammad semuanya. Sampai yahsud turab ala roksi, sampai iblis niki, ya, sampai mendet napa niki, mendet pasir disaur-saurkan dan gini sirai saking kecewanya. Umat Muhammad di sepuro kecewa, saking kecewa kaya wong stres ngoten iblis niku Pak. Keterangan kita mriki wis kaya ngoten, wah wis mboten sembarang, wis kecewa, saya betul-betul kecewa. Celaka, binasa. Akhire kaya ngoten niki wau sikapnya iblis karena umat Kanjeng Nabi disepunten sedaya setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah dengan cara apa tadi? Membersihkan hatinya, menghilangkan kezalimannya, menghilangkan segala macam ada yang ada pada dirinya. Makanya walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi, umroh haji ikhlaskan karena Allah, murnikan karena Allah. Jangan ada benci di antara satu sama lainnya, jangan karena kesombongannya, jangan hanya mencari H dan HC, jangan hanya mencari popularitas semata, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah. Wa rawuna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa hadis, wonten salah niki wonten 4 macam hadis ingkang kula sampaikan injang menika. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah untuk bekal ibadah haji kita. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya
keluarga kita semuanya, anak-anak turun kita semuanya betul-betul memenuhi panggilan Allah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ketika sudah berangkat ibadah haji, kita semuanya yang sudah berangkat ibadah haji sampai akhir hayatnya tetap diberikan oleh Allah haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang tidak ada balasan yang kecuali surga Allah, surga Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula sampaikan mbok menawi wonten sing tangnat sumangga mbok menawi